Ada yang berbeda pagi ini, ia keheningan itu kembali lagi. Hasya menyeritkan keningnya bingung, pasalnya Damian yang kemarin terlihat ceria pagi ini tidak. Bukan hanya Damian, tapi Tuan Abraham, dia bahkan pekerja lain juga begitu. Apa ada sesuatu? Apa yang Hasya lewatkan? Tanpa menatap Hasya, Damian melangkah pergi begitu saja. Mendapatkan tatapan penuh tanya dari gadis polos ini. Terima kasih sarapannya, ucap Abraham, seperti biasa selalu memberikan senyuman tipisnya pada Hasya. Tante, panggilnya pada Gia yang mulai membersihkan piring-piring di atas meja bersama rekan kerja yang lain. Kenapa masih di sini? Cepat sarapan dan berangkat ke sekolah. Enggak sekolah hari ini cuma bersihin kelas untuk ujian nanti hari Senin, kata Hasya. Dia hanya tersenyum kecil, ya sudah, sana sarapan kalau begitu. Tante juga dong. Mau membersihkan ini dulu sayang, kamu duluan aja nanti kami menyusul. Karena Hasya yang termuda di sini, mereka memperlakukannya seperti anak sendiri. Sedikit istimewa, agar Hasya juga merasakan apa itu yang namanya keluarga. Hasya akhirnya menurut, membawa piring kotor sebagian ke dapur dan sisanya dibersihkan oleh yang lain. Mengambil sarapannya, Hasya duduk di kursi party. Tiba-tiba dirinya tersenyum, mengingat percakapan singkatnya dengan Abraham malam tadi. Aduh jangan baper dong, kamu masih kecil ya. Dan jangan pikirin nikah-nikah, seharusnya pikirin masa depan. Katanya memperingati diri sendiri. Waktu berjalan cepat, perasaan baru saja pagi sekarang sudah sore saja. Semua anggota bertepuk tangan, hasil polling untuk kapten basket baru yang merupakan pilihan Damian. Semua orang setuju tanpa membantah, kalau Alif memang patut untuk dijadikan kapten basket selanjutnya untuk menggantikan Damian. Makasih, katanya. Jaga nama baik sekolah kita. Hanya itu pesan Damian, menepuk bahu Alif. Oke guys, selamat untuk kalian yang terpilih dan dapat kepercayaan jadi tim inti dan juga selamat untuk kapten basket baru kita, kekeh Karel. Untuk selanjutnya kita tunggu traktiran. Mereka semua bersorak, padahal niat Karel bercanda loh. Emang dajal nih anak satu, ucap temannya. Kalian duduk aja, gue udah pesenin pizza. Damian kembali angkat suara, emang paling baik sih manusia pemilik mulut bon cabe ini. Nah Liv, contoh nih kapten terdahulu kita. Traktirannya yang banyak. Kekeh temannya. Kalian tunggu makanannya, gue pulang duluan. Damian melambaikan tangan, sudah seperti artis saja. Saat sudah keluar dari gedung sekolahnya, langkah tegas laki-laki berhenti. Tersenyum sinis pada dua anak manusia yang terlihat sangat serasi itu, siapa lagi kalau bukan si tua bangka dan anjing peliharaannya. Damian, Sarah melebarkan senyumannya, dan itu sangat memuakkan bagi Damian. Yang hormat Damian, Sarah kan ibu kamu, ucap Manuel, menasehati sang cucu. Tanpa menjawab, Damian kembali melanjutkan langkahnya. Bukan masalah sopan tidak sopannya, tapi dia terlanjur muak dengan kedua manusia ini. Grandpa datang jauh-jauh dari Aussie hanya untuk bisa melihat kamu, tapi begini sambutanmu Damian, kata Manuel tajam, membuat Damian kembali menghentikan langkahnya. Nggak ada yang nyuruh datang. Balasnya enteng. Damian. Bentak Manuel, emosinya selalu saja ke permukaan menghadapi cucu dan satu-satunya penerus masa depannya. Bersikaplah baik Damian, dia kakek kamu loh, ucap Sarah, sangat memuakkan. Apapun masalah kamu, janganlah bersikap kurang ajar. Ingat, aku masih grandpamu. Harus hormat, karena begitulah selayaknya seorang cucu. Damian menghela napas, kalau dulu mungkin dia akan mengamuk tanpa pikir panjang. Tapi sekarang, sisi positif karena dia mampu menahan amarahnya. Dengan wajah tanpa ekspresi,
Damian kembali menatap kakeknya dan Sarah yang berpura-pura menjadi seorang ibu yang baik padahal aslinya dia hanyalah ular. Jika Grandpa datang karena benar-benar ingin menemuiku, aku akan menyambutnya sukacita. Tapi Grandpa datang karena butuh, kalau bukan anak kurang ajar ini lalu siapa yang akan menjadi pewarismu? Damian tersenyum kecut. Dalam keluarga ini, anak hanya dijadikan bahan investasi. Coba pikirkan, seberapa seorang anak butuh kasih sayang dan tidak memiliki trauma. Namun nyatanya, orang terdekat yang membuatkan trauma menganga. Tanpa melirik atau menatap, jelas Damian tahu Sarah merasa tersindir dengan kata-katanya. Jika ingin merasa dihormati, cobalah untuk hormati orang terdekat. Uang tidak akan dibawa mati, uang bersifat sementara jadi perbaiki sifat keras Anda tua bangka. Manuel tersenyum, bukannya marah dia justru merasa geli dipanggil tua bangka. Kamu bisa pulang Sarah. Loh om aku kan belum bicara sama Damian, ucap Sarah tidak terima disuruh pulang. Pulang Sarah? Katanya, kali ini dengan sedikit bentakan. Sarah tidak punya pilihan, terpaksa dia pulang lebih dulu menggunakan mobil pribadinya. Karena tadi, memang dia tidak sengaja bertemu Manuel di sekolah Damian. Sekarang bisa kita bicara? Damian terdiam lama, menimang apakah perlu bicara dengan Manuel atau memilih pergi seperti biasa. Ini bukan tentang biasanya, mungkin kamu akan sedikit tertarik. Oke, meski tahu Manuel adalah manusia licik. Tapi Damian penasaran, dia juga ahli. Apa salahnya mempermainkan-pemainkan? Sementara di satu sisi, ada Hasya yang menunggu Damian pulang. Gadis polos ini dengan sengaja duduk di depan teras rumah besar ini, menunggu Damian yang katanya pulang lebih lambat. Udah jam 7, sebenarnya kamu di mana sih? Di telepon kok nggak diangkat, lirihnya. Hasya khawatir. Akhir-akhir ini banyak sekali terjadi kecelakaan di jalan, itulah kenapa dia sangat menunggu Damian pulang. Kalian tahu sendirilah, bagaimana ngebutnya Damian kalau membawa motor besarnya. Baru saja Hasya akan kembali menelpon Damian, tapi panggilan dari Gia yang menyuruhnya masuk ke dalam rumah untuk membantu mempersiapkan makan malam lebih dulu terdengar. Lia, sebentar tante, teriaknya. Hasya menghela napas, mungkin memang tidak ditakdirkan untuk menelpon. Pulangnya hati-hati, jangan ngebut. Pelan yang penting selamat, jangan ngeyel juga dibilangin. Hasya mengirim pesannya, lalu masuk ke dalam rumah. Entahlah, jika merasa sedih Damian lebih senang mengurung diri di apartemennya. Ditemani sebungkus rokok dan minuman kaleng soda. Pembicaraan 1 jam yang lalu bersama Manuel sedikit mengusiknya, tua bangka itu benar-benar tahu bagaimana cara agar Damian kembali tunduk padanya. Klub Yok. Menyerit dalam, pesan dari Karel yang mengajaknya ke klub malam. Tumben, untuk apa juga harus kembali menginjakkan kakinya di tempat haram itu. Mengabaikan pesan singkat itu, Damian kembali mengambil rokoknya. Tapi deringan panjang handphonenya kembali mengganggu lamunannya, sialan memang manusia satu ini. Gue tahu lo baca, cepetan. Gue tunggu di klub biasa, semprotnya. Lo aja, gue enggak. Ayolah, gue lagi patah hati nih, rengeknya, patah apaan orang baru 1 hari jadian masa udah patah hati. Gue tunggu di klub biasa, katanya lagi, lalu mematikan sambungan secara sepihak. Damian sampai di klub tujuannya, dia masuk dengan mudah tanpa hambatan. Seperti klub pada umumnya, wanita seksi bertebaran di sini. Mencari sosok sang sahabat yang ternyata tengah minum di meja bartender, Damian menepuk bahu Karel yang tersenyum mengangkat gelasnya. Gimana, enakan di sini? Cerita. Teriak Damian, malas berbasa-basi. Minum dulu lah bro. Gue nggak punya waktu. Ucap Damian tajam.
Karel tersenyum manis. Maklum, udah punya pacar dia, ucapnya pada bartender yang tengah membuatkan minuman untuk pelanggan lain. Berapa gelas? Baru 3, alkohol tingkat tinggi. Gila, lokasi itu ke teman gue. Bentak Damian, hingga bartender itu kaget. Gue nggak punya pilihan, dia maksa, katanya, mengangkat bahu. Damian menghela napas, menepuk kepala Karel karena kesal, tapi si empu hanya tertawa seperti orang gila di lampu merah. Nyusahin, katanya, memapah Karel untuk pulang. Gue capek, rengek Karel, begitu sampai di mobil. Ini mobil milik Karel, Damian datang menggunakan motornya. Lo tahu, mereka mau pisah. Mereka mau cerai dan nyuruh gue milih antara mereka berdua. Karel tertawa, tapi semua orang juga tahu kalau dia tertawa bukan karena lucu, tapi karena kasihan pada dirinya sendiri. Gue broken home kayak lo, gue, ucapnya menggantung. Broken home gak seburuk itu Rel, lirih Damian, menoleh pada Karel yang melamun atau tertidur dengan kedua mata yang masih terbuka lebar kemudian membawanya pulang. Dinda baru tahu sisi negatif dari cowok yang dia bilang sempurna ini, bukan menjudge karena Dinda tidak pantas. Masalahnya, kenapa baru tahu sekarang? Apa ini cara Tuhan memberitahunya, dengan sengaja menunjukkan sisi Karel yang sekarang di mana dia tidak bisa menjauhi sosok laki-laki humoris penuh tawa? Masih pusing? Tanyanya, begitu Karel keluar dari kamarnya dengan wajah segar dan pakaian baru. Karel menggeleng, dia melangkah mendekati Dinda dan langsung jatuh terduduk di samping gadis ini sekaligus menjadikan bahu Dinda sebagai sandarannya. Maaf, katanya, karena kecanggungan mereka. Dinda yang tidak bicara sama sekali, maka Karel mengambil inisiatif meminta maaf. Sekarang lo tahu kan sisi buruk dari gue yang lo anggap baik-baik. Kalau boleh jujur, Dinda akan menjawab iya sambil berteriak. Tapi tidak, dia memilih menahan. Mencoba dewasa padahal emosinya masih susah dikontrol, seperti sikap cowok. Kalau ada masalah cerita, tahu sih hubungan kita baru berjalan 2 hari. Nggak mungkin juga lo bisa langsung terbuka sama gue, tapi setidaknya dengan terbuka sama gue, berbagi cerita sama gue, lo nggak akan nyiksa diri dengan minum alkohol. Karel mengangguk lesu, dia salah dan dia tahu itu. Tapi emosinya kemarin malam karena mendengar pertengkaran kedua orang tuanya, sekaligus mereka yang dengan mudahnya meminta Karel memilih antara ayah atau ibu. Hati anak mana yang tidak kacau, meski Karel tahu kalau keluarganya tidak pernah sehumoris itu sejak dulu. Ayo bangun, lo butuh makan. Gue pesen di Gojek. Karel masih betah menyandarkan kepalanya di bahu Dinda. Orang tua gue mau cerai. Dinda menoleh, gaya sebentar lalu kembali menatap ke depan. Mengerjap tidak percaya kalau Karel akan terbuka seperti ini. Gue nggak bisa nahan, gue sakit hati sama keputusan mereka. Walaupun gue tahu, bertahan juga nggak akan ada gunanya. Karel mendesah lirih. Menurut lo, apa karena gue mereka cerai? Dinda meneguk kasar ludahnya, harus dia beri tanggapan seperti apa sementara kehidupannya sudah cemara sejak kecil. Keputusan mereka nggak diambil mudah, gue yakin kok bokap nyokap lo pikir panjang untuk keputusan mereka ini. Karel ingin tertawa saja, berpikir panjang. Seperti selingkuh misalnya. Sorry, gue nggak bisa kasih tanggapan atau nasihat baik. Nggak membenarkan tapi nggak nyalahin juga, karena kita nggak tahu posisi mereka. Karel mengangguk, lo bener, gue aja yang kekanakan karena milih alkohol jadi obat. Dinda tersenyum kecil, sedikit ragu tapi akhirnya memantapkan hati juga untuk menggenggam tangan Karel. Yang kuat, bukan berarti karena masalah ini bisa bikin lo down dan gak semangat ngelakuin apapun.
Lanjutin hidup, prinsip yang harus sebenarnya ditanamkan adalah jika orang tua gagal, maka jangan kita sebagai anak mengulangi di masa depan kalau nanti sudah siap menikah dan memiliki anak. Karel terkekeh, bisa dewasa juga pemikiran lo, katanya, membuat pipi Dinda memerah. Tapi lo nggak apa-apa kan, kalau masih berhubungan sama anak broken home? Tanyanya, sedikit nelangsa takut diputuskan oleh Dinda. Kenapa nanya gitu? Justru anak broken home itu menurut gue setia. Mereka tahu cara memperlakukan pasangan dengan baik, karena mereka tahu gimana rasanya diabaikan. Senyuman Karel merekah, apa ini yang namanya karma? Kalau kata Damian, jangan memulai hubungan kalau masa lalu masih pemenang. Tapi dari sini Karel sadar, dicintai nyatanya menggeser orang yang dia cintai. Terbiasa bertahun-tahun cinta sepihak, dan sekarang ada cewek cantik yang datang dan mengatakan mencintainya sedikit tidak masuk akal. Tapi lihatlah, Dinda meruntuhkan pertahanan Karel. Bahkan nama cewek yang dia kagumi bertahun-tahun mulai sedikit bergeser tanpa Karel sadari karena kehadiran sosok Dinda yang bahkan tidak menghakimi atau menuntutnya.